Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik. Di kesempatan kali ini, mari kita bahas sebuah alur cerita film yang berjudul Dog Soldier 2003, menceritakan tentang 6 orang pasukan militer yang mengalami nasib sial, diburu oleh makhluk buas atau manusia serigala di pedalaman hutan ketika mereka sedang melakukan latihan rutin. Bagaimanakah kelanjutannya? Langsung saja masuk ke alur ceritanya. Sepasang kekasih berkemah di pedalaman hutan Skotlandia. Sang wanita memberikan kekasihnya sebuah pisau perak sebagai hadiah. Menjelang malam, ada sesuatu yang menghampiri tenda mereka. Dan tak lama kemudian sang wanita tiba-tiba ditarik oleh makhluk misterius hingga tewas mengenaskan, disusul dengan kekasihnya yang juga ikut terbunuh. Sementara itu, seorang tentara bernama Cooper berlari melalui hutan di Wales Utara. Cooper dikejar oleh beberapa orang, hingga Cooper menyerang pengejarnya, tetapi akhirnya dia dapat dilumpuhkan. Terungkap bahwa Cooper sedang mencoba untuk bergabung dengan unit pasukan khusus. Seorang pemimpin bernama Kapten Ryan meminta Cooper menembak salah satu anjing pelacak mereka sebagai syarat bergabung. Akan tetapi Cooper menolaknya. Hal itu membuat Kapten Ryan kesal lalu menembak mati anjing tersebut. Dan Cooper pun gagal masuk bergabung ke dalam pasukan khusus. Cooper dikembalikan ke unitnya oleh Kapten Ryan. 4 minggu kemudian, 6 tentara Inggris termaksud Cooper diturunkan ke pedalaman hutan Skotlandia untuk melakukan latihan rutin melawan unit layanan pasukan khusus. Mereka dipimpin oleh Sir Sunwell. Beberapa di antara mereka menggerutu atas program latihan ini karena mengganggu aktivitas mereka yang lain. Sir Sunwell mencoba memberikan pengertian dan arahan kepada anak buahnya. Saat ini mereka berada 50 km di belakang garis musuh, dan meminta seluruh anak buahnya tetap waspada menghadapi musuh yang datang secara tak terduga. Setelah menyusun rencana dengan Cooper, Sir Sunwell mengajak anak buahnya bermalam di tempat yang aman. Mereka pun segera berangkat menyusuri hutan. Menjelang malam, mereka semua beristirahat sambil bercerita satu sama lain dengan sesekali melemparkan candaan ditemani oleh hangatnya api unggun. Keseruan yang mereka rasakan seketika mendadak berubah ketika seseorang atau sesuatu melemparkan bangkai hewan ke arah mereka. Semuanya merasa panik. Sir Sunwell memerintahkan anak buahnya agar tetap waspada serta membagi tugas untuk berjaga. Di tempat berbeda, pasukan khusus Kapten Ryan tiba-tiba diserang oleh sosok makhluk misterius yang mampu melihat dari kegelapan malam. Seluruh pasukannya dimusnahkan, begitu juga dengan Kapten Ryan yang mendapatkan serangan. Keesokan paginya, karena rasa penasaran, pasukan Sir Sunwell mulai mencari tahu siapa yang melemparkan bangkai hewan semalam ke arah mereka. Mengikuti petunjuk serpihan sisa-sisa bangkai hewan itu, mereka juga melihat seseorang memberikan isyarat lewat tembakan suar dari jarak jauh. Mengikuti arah isyarat tembakan suar tersebut, mereka justru menemukan lokasi pasukan khusus yang porak-poranda, juga sisa-sisa bagian organ dalam tubuh unit pasukan khusus. Sir Sunwell memerintahkan seluruh anak buahnya mengambil senjata yang masih bisa digunakan. Ada satu pertanyaan yang membuat mereka semua bingung, yaitu tidak ditemukannya mayat dari pasukan khusus. Merasa ada sesuatu yang mengancam, Sir Sunwell menyuruh salah satu anak buahnya untuk menghubungi angkatan udara darurat. Akan tetapi, saat akan dihubungi, tiba-tiba tidak ditemukannya sinyal radio. Dan saat itu juga, mereka dikagetkan dengan kemunculan Kapten Ryan yang terluka parah meminta pertolongan. Hanya Kapten Ryan satu-satunya orang yang selamat dari penyerangan tersebut. Kapten Ryan memberikan gambaran secara ambigu tentang siapa yang menyerangnya, membuat pasukan Sir Sunwell kebingungan tentang apa yang terjadi dan siapa yang menyerang Kapten Ryan. Melihat peralatan yang dibawa oleh pasukan khusus, Cooper menyadari jika ini bukanlah latihan biasa, melainkan ada sesuatu atau dengan kata lain, pasukan khusus sedang mengerjakan misi rahasia. Mereka juga menemukan sebuah alat pelacak yang menempel di salah satu radio milik mereka.
membuat mereka bertanya-tanya apa maksud dari latihan rutin ini. Ditambah lagi, karena waktu akan menjelang malam, juga terdengar suara lolongan. Sir Sunwell menarik mundur pasukannya. Ia menyadari jika sekarang mereka menghadapi musuh yang tak bersahabat yang sedang mengejar mereka. Mereka semua berlari. Sir Sunwell butuh sukarelawan untuk aksi penjaga belakang. Kemudian Bruce menawarkan dirinya, sedangkan yang lain ada yang berjaga di ujung dan membantu membawa Kapten Ryan. Setelah semua beres sesuai dengan tugasnya, mereka segera pergi. Bruce siaga mengintai targetnya dengan senjatanya, namun entah mengapa tiba-tiba senjatanya nggak bisa digunakan. Ia lalu berlari dengan panik, terlalu panik, hingga akhirnya Bruce tertusuk oleh cabang pohon di depannya. Saat itu juga makhluk itu muncul mengambil Bruce. Sir Sunwell mendengar suara aungan. Ia memeriksa asal suara aungan itu dan menemukan mayat Bruce. Sir Sunwell mencoba melarikan diri, tapi justru dia mendapatkan serangan dari makhluk yang mirip dengan serigala yang menyebabkan ususnya keluar. Untung saja Sir Sunwell dapat diselamatkan oleh Cooper. Cooper segera membawa Sir Sunwell. Semua pasukan mencoba melawan balik sambil berlari menghindari kejaran dari makhluk bersosok serigala. Mereka menuju ke pinggir jalan pedesaan, di mana mereka melihat sebuah mobil yang sedang melintas. Mereka segera memberhentikan mobil itu dan masuk ke dalamnya. Makhluk bersosok serigala tetap mengincar mereka, berupaya menangkap seluruh pasukan. Untung saja saat itu mereka berusaha melawan balik dan akhirnya berhasil melarikan diri. Pengendara mobil tersebut bernama Megan. Megan adalah seorang ahli zoologi yang membawa mereka ke sebuah rumah milik salah satu temannya dengan tujuan menolong Sir Sunwell dan Kapten Ryan. Tapi tampaknya pemilik rumah tersebut sedang tidak berada di rumah. Sebelum masuk ke dalam, Cooper terlebih dahulu memeriksa kondisi rumah. Cooper menemukan seekor anjing peliharaan di dalam rumah. Kemudian setelah merasa aman, ia segera membawa teman-temannya untuk masuk ke dalam. Di dalam rumah sebagian dari mereka berjaga-jaga dan yang lainnya mengobati Sir Sunwell yang terluka parah. Cooper bertanya kepada Megan apakah ada telepon di tempat itu. Megan menjawab bahwa telepon terdekat jaraknya sekitar 50 mil dari tempat mereka, yang artinya sangat jauh. Untuk menuju ke kota, memakan waktu sekitar 4 jam perjalanan kembali ke tempat mereka baru datang. Intinya, mereka benar-benar terisolasi. Cooper meminta agar Megan mengantar mereka, karena melihat kondisi Sir Sunwell yang harus segera mendapatkan pertolongan. Kemudian Cooper mengajak Spoon untuk menemaninya ke mobil. Tetapi, mereka menemukan kondisi mobil yang telah dirusak oleh makhluk tersebut yang mengintai mereka dari luar. Cooper dan Spoon kembali masuk ke dalam rumah, bertepatan dengan mobil mereka yang meledak. Makhluk itu juga mencoba masuk, namun terhalang oleh Cooper dan kawan-kawan. Megan bertanya tentang apa tujuan Cooper dan yang lainnya datang ke sana. Cooper berkata bila tujuan awal mereka hanya untuk latihan rutin. Salah satu rekan Cooper berkata, jika makhluk-makhluk itu sepertinya menjaga jarak. Lalu, Megan yang juga sepertinya mengetahui sesuatu, mulai menjelaskan bila makhluk-makhluk itu sangat pintar, yaitu bekerja sama sebagai tim, mencari kelemahan korbannya serta mencari jalan masuk. Dan makhluk-makhluk itu bukan sekedar musuh biasa, melainkan manusia serigala. Selama 2 tahun, Megan mempelajari tentang manusia serigala. Setiap bulan purnama mereka berburu sebagai satu tim, dan banyak orang-orang hilang diakibatkan serangan dari manusia serigala. Setelah itu Megan dan Cooper membawa Sir Sunwell ke lantai atas untuk memberikan pengobatan darurat. Mereka mulai memasukkan kembali usus Sir Sunwell yang terurai ke dalam perut, lalu mengelemnya. Kemudian mereka semua berkumpul. Cooper mulai mencurigai Kapten Ryan tentang misi rahasia yang dikerjakan oleh Kapten Ryan. Ditambah kondisi Kapten Ryan semakin lama semakin membaik. Bahkan luka di perutnya sembuh dengan cepat. Belum sempat mendapat jawaban, lampu rumah tiba-tiba padam. Mereka semua mulai bersiap menghadapi manusia serigala yang setiap saat bisa saja muncul. Benar saja, manusia-manusia serigala itu muncul menyerang mereka.
Para prajurit seperti Cooper, Spoon, Joy, Terry mempertahankan pertahanan mereka melawan manusia serigala. Dua manusia serigala naik ke lantai atas tempat Sir Sunwell berada. Segera, Cooper menghampiri kamar Sir Sunwell dan melawan manusia-manusia serigala tersebut dengan sekuat tenaga. Sir Sunwell yang hampir terbunuh saat ia sedang tidur, terbangun dan berhasil melawan balik manusia serigala tersebut dibantu oleh Cooper. Sayangnya atas penyerangan tersebut, Terry ditangkap oleh manusia serigala. Cooper yang berniat mencari Terry dicegah oleh Kapten Ryan dengan berkata bahwa kemungkinan saat ini Terry telah terbunuh. Harapan mereka hanya satu, yaitu menunggu matahari terbit karena manusia serigala akan kembali ke bentuk manusia, ungkap Megan. Terungkap satu hal bahwa ternyata Megan dan Kapten Ryan saling kenal. Megan membantu tim Kapten Ryan selama kunjungan pertama mereka di tempat itu. Setelah Terry diculik dan amunisi mereka mulai habis, mereka menyadari bahwa mereka tidak akan bertahan. Apalagi manusia serigala terus berdatangan walaupun telah ditembak bertubi-tubi. Megan memberitahukan kepada mereka jika di gudang seberang rumah di dalamnya terdapat sebuah mobil, tapi Megan nggak tahu di mana pemilik rumah menyimpan kuncinya. Mereka hanya perlu memasang kabel mobil lalu segera pergi. Joy menawarkan dirinya yang akan ke gudang karena dia tahu cara menghidupkan mobil tanpa kunci. Tetapi mereka membutuhkan pengalihan, di mana harus ada yang membuat para manusia serigala tersebut sibuk. Spoon dipilih untuk pengalihan manusia serigala karena Spoon cepat dan berisik. Sementara Joy akan membawa mobil dari gudang. Spoon berhasil memancing manusia serigala menjauh dari Joy. Namun manusia serigala itu menarik sebuah tali yang tergantung di jendela kamar, menyebabkan Cooper ikut tergeret ketika Spoon sudah kembali masuk ke dalam rumah. Untung saja, Spoon memutuskan tali yang tersangkut pada Cooper. Sementara, Joy juga berhasil sampai di gudang dan segera masuk ke dalam mobil, lalu menghidupkannya. Tetapi ia melihat salah satu manusia serigala yang lain sedang memakan tubuh Terry. Segera Joy membawa mobil tersebut menuju ke pintu rumah. Akan tetapi, Joy justru dibunuh oleh manusia serigala yang bersembunyi di kursi belakang. Ketika Cooper dan yang lainnya menuju mobil, mereka kaget menemukan Joy dimakan oleh manusia serigala. Megan menembak manusia serigala yang hendak menyerang mereka. Kemudian mereka semua kembali masuk ke dalam rumah. Gak ada yang bisa mereka perbuat. Satu persatu dari mereka menjadi korban keganasan manusia serigala. Cooper kembali menanyakan apa yang disembunyikan oleh Kapten Ryan. Di bawah interogasi, akhirnya Kapten Ryan mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengirimnya dalam misi untuk menangkap manusia serigala hidup-hidup, sehingga dapat dipelajari dan dimanfaatkan sebagai senjata. Sedangkan pasukan Cooper seharusnya menjadi umpan untuk manusia serigala. Sir Sunwell dan Cooper yang mengetahuinya tentu saja sangat marah. Mereka berusaha menyerang Kapten Ryan, tetapi Kapten Ryan perlahan-lahan berubah menjadi manusia serigala karena luka-lukanya. Cooper, Sir Sunwell, Megan, dan Spoon mencoba melukai Kapten Ryan dengan menusuk tubuh Kapten Ryan menggunakan sebuah pedang. Kemudian Kapten Ryan yang terkena tusukan melarikan diri ke dalam hutan. Satu hal lagi terungkap bahwa keluarga yang tinggal di rumah itu adalah manusia serigala yang menyerang mereka. Mereka semua menyusun sebuah rencana untuk menghabisi seluruh manusia serigala. Menurut Megan, kemungkinan manusia-manusia serigala itu bersembunyi di dalam gudang karena seekor serigala menempel bersama, umumnya di suatu tempat dekat dengan pasokan makanannya. Para prajurit akan mencoba meledakkan gedung dengan amunisi seadanya, yaitu bensin, tabung gas, korek api, dan sebuah mobil. Sebelum semua dimulai, Cooper menghampiri Sir Sunwell yang tampaknya mulai membaik. Karena Sir Sunwell diserang oleh manusia serigala, kemungkinan nantinya ia juga akan berubah seperti Kapten Ryan atau manusia serigala. Apalagi luka-luka di perutnya membaik dengan sangat cepat. Sir Sunwell menyadari itu. Sir Sunwell berkata mungkin saja Megan salah, tidak semua manusia serigala bersembunyi di dalam gudang. Ia meminta Cooper pergi sedangkan dia akan menahan manusia-manusia serigala tersebut, mengingat Sir Sunwell sudah tidak memiliki harapan hidup sebagai manusia. Akan tetapi Cooper menolaknya dan tetap menjalankan rencana awal.
Cooper memasukkan tabung gas ke dalam mobil dan Spoon bertugas merusak tangki bensin. Setelah itu Cooper membawanya menuju gudang lalu kembali menuju rumah. Spoon bersiap menyalakan korek api, namun korek apinya tiba-tiba nggak bisa menyala. Kemudian Sir Sunwell muncul membawa api dan segera membakar mobil tersebut hingga meledakkan gudang. Setelah gudang dihancurkan serta amunisi mereka habis, Meghan mengungkapkan sebuah fakta baru, bahwa tidak ada manusia serigala di dalam gudang. Selain itu, ternyata Meghan adalah salah satu dari manusia serigala. Dia juga mengungkapkan bahwa dia telah membuka kunci pintu belakang rumah, memungkinkan manusia serigala yang lain masuk ke dalam rumah. Sebelum dia sepenuhnya berubah, Sir Sunwell menembak kepalanya. Sir Sunwell dan Cooper berlari ke lantai atas, sementara Spoon melawan manusia serigala di dapur, menggunakan sebuah pisau serta alat dapur. Pada awalnya Spoon berhasil mengalahkan satu manusia serigala, namun akhirnya ia terbunuh ketika manusia serigala yang lain muncul dan ikut campur tangan menghabisi Spoon. You fucking wimp. Sir Sunwell dan Cooper menembak melalui lantai atas untuk menghindari manusia serigala. Mereka berdua sekuat tenaga mencoba melawan para manusia serigala. Karena kesulitan menghadapi para manusia serigala, Cooper serta Sir Sunwell bersembunyi di dalam lemari dan sengaja menjatuhkan diri, di mana mereka terjatuh ke dapur. Mereka menemukan sisa-sisa dari tubuh Spoon. Cooper dan Sir Sunwell menghalangi para manusia serigala itu masuk ke dapur. Saat Sir Sunwell mulai merasakan dirinya akan berubah menjadi manusia serigala, Sir Sunwell memerintahkan Cooper untuk berlindung di ruang bawah tanah dan memberinya gulungan film untuk membuktikan apa yang telah terjadi. Manusia serigala masuk ke dapur dan menghadapi Sir Sunwell saat dia memotong saluran gas lalu meledakkan rumah. Membunuh dirinya sendiri juga manusia serigala. Ketika matahari terbit, Cooper mencoba untuk pergi, tetapi manusia serigala Kapten Ryan menghadapinya. Cooper dihajar habis-habisan oleh Kapten Ryan. Saat Cooper terpojok, anjing peliharaan yang dia temukan membantunya melawan Kapten Ryan. Cooper menemukan sebuah pisau perak. Cooper langsung menusuk perut Kapten Ryan, dan ternyata itu cukup membuat Kapten Ryan melemah. Cooper dengan segera menembak kepala Kapten Ryan hingga tewas. Selanjutnya, kisah Cooper dengan foto-fotonya hanya ditampilkan di koran dengan judul "Manusia Serigala Memakan Peletonku" di bawah hasil pertandingan sepak bola Inggris versus Jerman. Kemudian film pun berakhir.